Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah kalau baik semua. Ada yang sakit di sini? Alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada yang sakit di sini ya. Ya. Ada yang nggak hadir? Oh ya, nanti kita absen ya. Oke. Ustadz akan baca salam dulu ya. Sebelumnya kita akan mulai dulu pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Oke, baik anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita sebelum mulai pembelajaran tentu kita absensi dulu ya. Nanti seperti biasa absensinya sebut hadir bagi yang hadir. Nanti yang untuk absen tidak hadir tolong diinformasikan ke Ustaz. Oke. Yang pertama, Angga. Oke, baik, hadir. Oke. Andi hadir. Rangga. Oke. Zidan. Oh, iya. Zidan kemana? Zidan sakit. Masya Allah. Kita nanti doakan ya. Semoga Zidan cepat sembuh dan Allah berikan kesembuhan tanpa menghilangkan sedikit pun rasa sakit. Nah, kalau misalkan kita ada kesempatan waktu, kita bisa hadir ke tempatnya untuk kita menengok saudara kita yang sakit ya, dan kita berdoakan agar cepat sembuh. Oke, lanjut ya. Zainab. Oh iya, hadir. Oke, baik. Setelah diabsensi ya, tentu kita harus baca doa dulu ya untuk memulai pembelajaran. Doa yang biasa kita lakukan adalah apa? Allahumma. Oke. Itu ya, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Maka kita mulai pembukaan ini dengan membaca doa agar Allah memberikan paham agama kepada kita. Oke, baik anak-anakku sekalian, Ustadz akan tanya dulu nih. Nah, ada yang masih ingat gak materi sebelumnya Ustadz bahas apa? Oh iya, kamu silakan. Iya betul, kita bahas fikih tentang jual beli. Iya betul. Nah, Ustadz kemarin bahas ada 3 loh. 3 itu apa aja? Yang pertama kita udah bahas itu terkait akad syirkah. Kemudian ada akad apa lagi? Ada akad wakalah. Kemudian ada apa lagi? Ada akad mudorobah, murobah. Ada 4 ya kemarin Ustaz. Nah, saya mau tanya nih, akad wakalah apa? Ya, silakan. Ya, betul. Nah, Indra betul ya. Akad wakalah itu adalah perwakilan dari satu pihak ya dalam jual beli. Oke. Ustaz rasa semuanya udah cukup ya pembahasan yang kemarin, karena kalian semuanya sebenarnya udah paham ya. Maka Ustaz akan lanjutkan pembahasan kali ini. Oke. Ustaz akan bahas kali ini tentang fikih jinayah. Oke. Ustaz mau tanya dulu nih kalian. Kira-kira di sini siapa yang tahu fikih jinayah? Sebelah sana siapa? Kamu? Zafir. Ya, betul, Zafir. Oh ya, fikih jinayah apa? Fikih tentang hukum. Boleh. Fikih apa kamu? Fikih negara. Kamu fikih tentang undang-undang. Oke. Saya rasa semuanya ini hampir mirip jawabannya. Memang tentu itu benar jawabannya. Tapi Ustaz perinci ya. Fikih jinayat itu apa? Fikih jinayat itu adalah fikih yang kita mempelajari tentang keilmuan tentang seluk-beluk pidana. Bagi siapa? Pidana bagi pelaku jarimah. Ustaz, jarimah itu apa? Ayo, kamu tahu nggak jarimah itu apa?
Nah, jarimah itu sebenarnya adalah jarimah itu kriminalitas. Ya, jadi kriminalitas itu akan dihukumi oleh fikih jinayah. Tapi di sini kita akan khususkan dalam dua aspek aja ya. Ya, yang pertama ada pembunuhan, yang kedua itu ada penganiayaan. Oke. Ingat ya, pembunuhan, penganiayaan. Kita masuk ke dalam aspek yang pertama. Aspek yang pertama ini adalah pembunuhan. Dalam Islam, ya, pembunuhan itu adalah sesuatu penganiayaan terhadap jiwa sehingga jiwa itu hilang nyawanya. Begitu ya. Itu dikategorikan dalam pembunuhan. Ada berapa jenis pembunuhan? Yang pertama ya, ada pembunuhan sengaja. Ya, contohnya pembunuhan sengaja itu apa? Contohnya adalah pembunuhan yang sudah direncanakan. Misalkan ada orang mau begal. Nah, begal itu sengaja kalau dia mau begal motor, maka harus dibunuh dulu nih yang punya motornya. Itu disebut pembunuhan sengaja. Kemudian ada pembunuhan tidak sengaja. Nah, ini bukan atas kehendak orang yang ingin membunuh, tapi ini adalah ketidaksengajaannya yang dilakukan. Contoh apa? Contoh misalkan nih, kita mau nembak burung di atas. Tiba-tiba tembakan yang kita ini pelurunya meleset. Ternyata ada orang yang lagi sedang naik pohon untuk mengambil buah kelapa misalkan. Nah, tidak sengaja ketembak kemudian mati. Itu juga dikategorikan adalah pembunuhan tidak sengaja. Kemudian ada pembunuhan semi sengaja. Kenapa dikategorikan pembunuhan semi sengaja? Karena yang pertama ada niatan untuk tidak membunuh, tapi terbunuh. Begitu. Jadi niatannya tidak membunuh tapi terbunuh. Misalkan dia hanya niat untuk mengunci dalam kamar mandi saja, begitu. Padahal nggak sengaja, gitu. Tapi qadarullah, Allah berkehendak yang ada di kunci itu ternyata oksigennya habis, maka itu dikategorikan semi sengaja. Nah, terus gimana Ustaz dari ketiga jenis pembunuhan ini hukumannya? Nah, nanti sebelumnya kita akan bahas di selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada penganiayaan. Penganiayaan itu adalah merusak tubuh. Ya, merusak tubuh itu contohnya misalkan orang yang membunuh, ternyata yang dibunuh gak mati, tapi misalkan ususnya robek. Nah, itu penganiayaan. Atau orang yang nyolok matanya buta. Nah, itu disebut penganiayaan. Merusak sebagian organ dari tubuh. Itu disebut penganiayaan. Oke ya. Paham semua ya di sini? Oke, kalau udah paham semua kita lanjut ya. Ini kita masuk ke dalam hukumnya yang disebut jinayah tadi. Nah, di sini ada jenis penganiayaan ya. Penganiayaannya itu tadi udah disebutin. Sebenarnya ada dua aja sih. Yang pertama ringan, berat. Yang ringan itu pasti penganiayaannya kecil-kecil, misalkan melukai apa dan sebagainya. Atau kalau yang besar itu menghilangkan sampai dia itu bisa cacat, gitu. Atau dia itu tidak bisa bergerak. Nah, itu penganiayaan juga ya. Ya. Nah, di sini yang pertama Allah memberikan keringanan bagi kita. Jadi sifat Islam itu jawazir dan jawabir. Jawazir menjadi jera bagi pelaku yang melakukan jarimah kriminalitas itu, dan jawabir menebus dosa dari pelaku kriminalitasnya. Paham ya semua ya? Oke, yang pertama itu adalah kisos. Kisos itu apa teman-teman? Ya, kisos itu apa anak-anakku? Kisos itu adalah dimana kita ini harus, ya singkatnya itu sebenarnya kita mau balas dengan perilaku yang setimpal. Jadi Allah itu sudah ngasih keringanan untuk memberikan yang setimpal. Kalau misalkan ditusuk matanya, maka nanti dikisos ditusuk lagi matanya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Ya, jadi laksanakanlah kisos gitu. Supaya apa? Supaya kita itu menjalani kehidupan dengan penuh rasa aman.
maka kisos ini menjadi solusi. Ya, yang pertama ada dua ya, kisos untuk pembunuhan dan tadi penganiayaan anggota badan. Oke, kalau misalkan kisos nggak bisa, maka ada yang kedua caranya. Kalau si keluarga nggak sepakat, yakni dengan bayar diat. Misalkan keluarga yang dibunuh tadi itu tidak terima, ya, kalau misalkan itu, tapi dia nggak mau orang yang membunuhnya itu juga dibunuh, tapi dia maunya dibayar aja dia dengan diat, ya. Jadi diat ini tuh untuk membayar, ya, untuk menggantikan sebagian organ tubuh atau nyawa dari seseorang. Ini diatur dalam Islam, makanya Allah itu benar-benar baik banget gitu sama kita. Oke, yang pertama ini ada diat yang kita harus lakukan ya. Kalau misalkan tadi membunuh juga, maka dia harus bayar apa? Harus bayar 100 ekor unta yang terdiri pertama 30 hiqoh. Hiqoh itu adalah unta betina berumur sampai 3-4 tahun. Bayangin. Itu yang pertama. Yang kedua, 30 zad'ah. Jazo'ah, unta betina berumur 4-5 tahun, dan 40 unta khilafah. Khilafah itu adalah unta yang sedang bunting. Ya. Khilfah, maaf ya. Khilfah. Jadi unta yang sedang bunting. Nah, itu 40 ekor. Ya. Kemudian ada yang kedua, ini adalah diat yang berat ya. Juga salah satunya itu adalah yang pelaku tidak pidana membunuh sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Pelaku pembunuhan itu seperti sengaja. Kemudian pelaku pembunuhan di tanah haram. Jadi ini sebenarnya dikategorikan orang-orang yang melakukan kejahatan kriminal jarimah itu sengaja, ya, orang-orang yang sengaja gitu. Maka tadi hukumannya bayar diat atau kisos. Atau ada juga nih kalau yang ringannya itu, yang ringannya aja ya, 20 hikoh unta betina umur 3-4 tahun, 20 unta jazo'ah unta betina berumur 4-5 tahun, dan 20 unta betina sampai unta yang lainnya. Nah, 20 unta betina ini langsung lebih dari 2 tahun, dan 20 unta betina ini lambun utama. Yang utama itu adalah unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Bayangin, ini harus dibayar. Ya, nggak boleh nggak dibayar, karena ini adalah sebagai jerat dan penebus dosanya si pelaku penganiayaan atau pembunuhan. 100 ekor unta itu wajib dibayar, menjadi diat. Oke, paham semua ya? Ya, Faisal paham? Paham. Kita lanjut ya Faisal. Oke. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Yang pertama kalau yang berat itu 100 ekor unta, kalau yang ringan itu bayar diatnya 50 ekor unta. Ya. Kemudian ada lagi yang ringan, kalau melukainya itu menyebabkan pada kulit tuang, itu cuma 15 ekor. Cuma 15 itu cuma ya. Yang 10 nih, 10 ekor itu apa? Bagi yang mengakibatkan jari-jari tangannya itu sampai putus atau kakinya itu putus, itu 10 ekor unta. Nah, kalau yang 5 ekor unta ya, itu melukai orang lain sehingga menyebabkan giginya patah misalkan, atau lepas dan sebagainya. Ini diatnya itu ringan gitu. Tapi kalau udah cacat dan sebagainya itu harus besar ya diatnya. Nah, jadi tadi ya kita dapat simpulkan bahwa hukum jarimah atau fikih jarimah ini adalah baik bagi kita dan baik bagi masyarakat umum. Tentu kita sebagai orang Islam harus menerapkannya. Ya, adik-adikku semuanya, anak-anakku di sini yang sedang belajar tentu harus memahami tentang itu. Nah, sebelum kita tutup, Ustaz punya game nih, seru banget ya. Jadi soal yang tadi udah materi kita udah sampaikan, Ustaz sampaikan, kita bikinin game khusus buat kalian. Gimana? Mau main nggak? Mau lah. Kita main dulu nih. Oke, kita main. Oke, kita akan main. Jadi game ini adalah game tentang kodok apa ya? Kodok loncat. Ya, kodok loncat.
Dimana kodok loncat ini nanti harus masuk ke dalam ke tempat daratan. Jadi lewat daun-daun dia harus masuk. Seru banget ini, pasti kalian bakalan ketagihan kalau main. Oke, kita mulai aja ya. Coba semuanya, ini kan bawa HP, buka, masukkan linknya, kita akan main dan kalian akan lihat bagaimana mainnya. Nanti kita lihat skornya. Nah, Ustadz akan main juga. Oke, kita main seru-seruan hari ini. Kita belajar seru. Oke. Kita tunggu ya. Ternyata iklan. Maaf ya, iklan dulu nih. Oke, loading. Iklan lagi. 2 kali iklan ternyata. Kita start. Bismillah. 3, 2, 1. Oke, nih. Siapa yang berwenang menetapkan hukum dalam fikih jinayat? Hanya ulama saja, penguasa atau hakim kompeten, setiap individu. Kita jawab ini. Apa yang terjadi, apa yang menjadi dasar hukum jinayat? Hukum positif negara, hukum adat, Al-Quran dan hadis. Oh, bisa tahu Al-Quran dan hadis. Apa itu hukum hudud? Nah, hukum hudud itu adalah yang pertama, hukum yang ditentukan oleh hakim, hukum yang bersifat realitas, hukum yang ditetapkan syariat atau kejahatan tertentu. Kita next lagi, apa yang dimaksud dengan fikih jinayat? Nah, fikih jinayat itu apa? Ya, Ustadz lebarin dulu, kalian gak kelihatan ya. Fikih jinayat itu apa? Ya, fikih jinayat adalah ilmu yang mengatur tentang hukum. Apa itu takjir? Hukum mati, hukum yang ditentukan hakim, kejahatan termasuk qisas, itu hukum yang tidak ada batasan. Nah, selanjutnya adalah apa syarat sah pelaksanaan hukuman dalam fikihnya? Pertama, keputusan, ada bukti. Nah, ada bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Ya. Oke, loncat lagi ternyata. Apa yang dimaksud dengan kisos? Kisos, hukum batas penjara, hukum balas dendam setimpal. Tadi Ustadz sebut ya, setimpal. Apa saja jenis kejahatan dalam fikih jinayat? Tadi ada 2 ya. Hukum itu ada pembunuhan dan penganiayaan. Kita loncat lagi. Apa yang dimaksud dengan darurat dalam fikih jinayat? Keadaan biasa, keadaan yang membolehkan melanggar hukum demi menyelamatkan jiwa. Keadaan yang tidak penting. Nah, ini. Terakhir nih, udah sampai nih kodoknya. Apa yang menjadi tujuan dari fikih jinayat? Menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Hore. Kita lihat skornya 100. Nilai Ustadz 100 nih. Nilai kalian berapa? Nanti kita lihat ya. Oke, seru banget kan gamenya? Nanti kita main lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke, jangan lupa ya, kita itu belajar untuk dipraktekkan. Tanpa praktek, ilmu gak akan ngefek. Tanpa aksi, ilmu gak bakal bereaksi. Makanya harus dipraktekkan dan dipakai dalam aksi kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan di sini? Oke. Baik, nggak ada yang ditanyakan ya, saya rasa cukup. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, mohon maaf ya, jaga kesehatan buat kalian. Semoga nggak ada yang sakit, semoga dipanjangkan umurnya, semoga ilmunya bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Oke, kita langsung tutup saja ke selanjutnya. Oke. Saya rasa cukup. Ustaz ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang antusias dan semangat dalam belajar. Oke. Akhirul kalam, lastu bi khairikum, wallahu al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz.
selesai dulu ya, nanti selesai kita tutup ya.